Anugerah Tuhan kami hari ini ada kesempatan sekali lagi sebelum waktu Tuhan memanggil, pergi mengabarkan Injil, pergi dalam rangka menaati panggilan Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin perjalanan teman lain. Jadi ini kondisi jalan yang kami lalui ke tempat pelayanan pada pekan ini di Injaber, Injaber. Nanti sore ada baptisan. Setelah itu malam kita ada kebaktian KKR, dan besok ada pelayanan di beberapa gereja yang lain. Jadi waktu yang begitu singkat, padat, kiranya Tuhan memberikan kemampuan bagi kami untuk boleh mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ini medan jalan di depan, saudara. Saya ingin bertanya ke Pendeta Petrus, apa sebenarnya yang menjadi kerinduan dan menjadi harapan dan impian Pendeta Petrus sehingga bergiat untuk masuk ke dalam pedalaman seperti ini? Padahal dengan kapasitas Pak Pendeta seharusnya saya dikatakan tidak terlalu musimhal seperti ini, Pak Pendeta. Bagaimana, Pak Pendeta? Saya percaya bahwa semua orang punya keinginan, punya hasrat yang sudah Tuhan anugerahkan. Tapi kesemuanya itu kalau tidak bersangkut, tidak berkait, tidak berkorelasi dengan kehendak Tuhan, itu menjadi liar. Liar dalam pengertian tidak sebagaimana seharusnya itu diperuntukkan. Tidak sebagaimana seharusnya itu dimiliki kita. Sebagai orang Kristen, kalau kita punya keberanian mengatakan saya rindu melayani Tuhan, saya rindu merasakan anugerah-Mu, maka pada saat yang sama sesungguhnya ada semacam kerinduan juga untuk mengikuti irama panggilan yang Tuhan arahkan. Sebagai hamba Tuhan, Pak Cipto, kita nggak ada pilihan. Saya merasa sampai tidak ada pilihan banyak, kecuali belajar taat, belajar mengharapkan apa yang kita kerjakan itu berkenan pada Tuhan, belajar menginginkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, keinginan Tuhan bagi banyak orang itu bisa terrealisasi. Bayangkan setelah perjalanan begini melelahkan, kesulitan, relatif juga ada masalah, tapi waktu kita bertemu orang-orang yang masih berkemungkinan mendengar firman dari mulut kita sama Tuhan, itu satu penghiburan, itu satu sukacita yang tidak bisa dibayar oleh apapun. Satu tidak bisa digantikan oleh karena popularitas, oleh karena status, oleh karena kemungkinan lain. Dan itu hanya anugerah bagi kita yang coba menginginkan sesuatu yang harap juga menjadi keinginan Tuhan. Itu motivasi supaya orang boleh mengenal Tuhan. Demikian Pak Gembala. Terima kasih. Dan Pak Kon, ada tempat kita bilang di hati berapa? Harus berani lihat, harus berani bergumul. Bagaimana menguraikan itu, Pak Pendeta? Saudara, ada banyak, hidup di zaman teknologi ada banyak kemungkinan kita bisa melihat segala sesuatu. Ada banyak. Tapi saya percaya melihat dengan satu beban, satu visi. Itu bukan melihat sebagaimana kita bisa melihat di handphone. Kayak itu melibatkan perasaan, melibatkan logika rasio kita. Bagaimana meretas persoalan-persoalan yang masih ada di depan kita. Ya memang sengaja harus ada, supaya keberadaan kita bisa berfaedah. Bergumul, melihat dan bergumul itu lebih kepada satu keputusan untuk akhirnya tidak boleh statis, tidak boleh pasif, tidak boleh dingin. Sebaliknya kita harus dinamis, kita harus aktif, kita harus hangat. Kita harus hangat dan kita tidak boleh melupakan untuk apa kita dihangatkan itu. Yaitu untuk menunaikan panggilan, untuk menunaikan kehendak Tuhan. Saya percaya tidak ada orang menginginkan kesulitan. Tapi kesulitan yang bernilai itu harus jadi pergumulan kita semua. Itu yang saya katakan melihat dan bergumul, Pak Gembala. Kita memasuki medan yang sekali lagi relatif menghibur. Karena kadang-kadang tidak sama harapkan. Kalau berbicara masalah panggilan Pak Pendeta, ini mewakili pertanyaan awam nih. Bolehkah kita melarikan diri dari panggilan Pak?
panggilan kita sebagai apapun, terutama panggilan kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pengerja atau sebagai orang yang berbagian dalam pekerjaan Tuhan. Kalau kita mengingat siapa yang memanggil, saya percaya temanya bukan melarikan diri, temanya ketaatan. Maka sebenarnya kalau mau diurai-urai, ada banyak orang nggak mengerti kenapa dia dipanggil. Dan dalam posisi apa sekarang dia harus menaati panggilan Tuhan. Maka tugas kita pergi seperti ini adalah tugas mengingatkan orang bahwa dia pernah dipanggil. Dalam berbagai status, dalam berbagai kemungkinan, dalam berbagai profesi. Hamba Tuhan, profesi hamba Tuhan full time itu profesi sebagian dari profesi yang Tuhan pakai. Tapi umumnya kita harus mengerti bahwa memang kita dipanggil untuk melayani Tuhan dan tidak ada alasan melarikan diri. Kalau ada alasan melarikan diri, maka satu tema yang bisa kita bicarakan apa? Bukan sekedar pembangkangan, tetapi melupakan kita di hadapan Tuhan. Sebagian ditebus untuk tujuan Sang Penebus. Demikian, Pak. Kalau melihat gereja-gereja di pedalaman Pak Pendeta, apa yang menurut Pak Pendeta harus perbaiki? Yang diperbaiki dari budaya bergereja di jemaat tersebut, dengan bagaimana juga memberi motivasi kepada hamba Tuhan di tempat tersebut untuk dia boleh bergiat dalam melayani Tuhan. Saya percaya ini tema yang besar sekali, tetapi harus kita pikirkan sampai ke hal-hal yang paling praktis. Maksudnya begini, pelayanan di pedesaan memang tidak bisa terhindarkan. Itu satu bagian dari pergumulan sejarah gereja. Namun tadi menarik kalau ditanya, bagaimana cara kita mendeskripsikan, menggambarkan. Memang pedesaan tuh complicated, banyak hal yang bisa kita bicarakan. Misalnya isu sumber daya manusia. Saya percaya di daerah-daerah, di kampung-kampung itu, kalau sumber daya manusianya menjadi begitu siap, maka upaya untuk keluar, upaya untuk menata pelayanan jauh lebih cepat. Yang kedua, selain sumber daya, persoalan bagaimana orang sekitar pelayanan itu lebih sanggup, lebih bersedia untuk bersama-sama sebagai satu tubuh, one body in Christ. Ini tema penting juga gitu. Nggak bisa hanya hamba Tuhan bekerja sendiri, majelis semua. Kita mesti bersinergi. Mesti ada yang mengambil bagian dalam banyak aspek sebagai konsep satu tubuh. Itu Paulus bilang. Yang ketiga, saya pikir memang semangat untuk membangun desa, pelayanan rohani itu bukan sesuatu bisa dikerjakan satu hari. Berkelanjutan, to be continue, terus menerus. Maka prinsip iman Kristen yang tidak kalah penting adalah prinsip kontinuitas, terus menerus. Perasaan dibawa terus menerus, hati dihangatkan terus menerus, akal budi ditambahkan terus menerus, keinginan juga disucikan terus menerus, sampai komitmen melayani itu juga sampai di ujung karena Tuhan dinyatakan. Haleluya. Jadi saudara-saudara, ya, kita akan melanjutkan perjalanan kita. Ya. Tempat ini tidak bisa ya kita menaiki motor berboncengan karena sangat ekstrim sekali ya. Cuaca sudah beberapa bulan ini hujan terus menerus, dan inilah gambaran ya, sampel sedikit dari tempat pelayanan yang bisa kita lihat ya. Salam Pak Marjono. Salam. Apa yang menggairahkan Bapak, memotivasi Bapak supaya masuk ke dalam pelayanan hari ini, Pak, dan seterusnya? Terima kasih Pak Cipto. Saya sangat senang karena saya orang yang sudah mengalami anugerah Tuhan. Jadi saya harus menjadi saksi untuk membagikan, untuk bersaksi kepada orang banyak tentang keselamatan yang saya alami dalam Tuhan Yesus. Ini yang menjadi sukacita saya karena saya harus membayar hutang Injil bagi orang-orang supaya bisa mendengarkan Injil. Amin.